www.pupurimola.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana, siapkan untuk belajar kali ini? Nah, kita masuk di tema 7, subtema 3, pembelajaran ketiga. Siapkan alat tulis kalian ya. Nah, sebelum Pupuri mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran subtema 3 pembelajaran ketiga, yang pertama muatan IPS, anak-anak dapat membuka buku kalian di halaman 145. Baik, menjelaskan keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat yang pertama. Indonesia itu sangat kaya akan keragaman. Selain suku bangsa, Indonesia juga memiliki kegiatan ekonomi yang beragam. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat sesuai dengan kondisi alamnya. Nah, misalnya ini bidang kegiatan ekonomi. Ini beberapa contohnya ya. Yang pertama, pertanian dan perkebunan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah juga di pantai. Biasanya ini pekerjaannya sebagai petani atau perkebunan. Nah, tanaman yang dibudidayakan juga berbeda-beda karena disesuaikan dengan jenisnya atau jenis tempat tinggalnya. Misalnya, tanaman teh itu hanya bisa dibudidayakan di dataran tinggi. Kalau di dataran rendah tidak bisa, karena kalau di perkebunan teh itu biasanya tanamannya membutuhkan udara yang sejuk. Kalau di dataran rendah itu kebanyakan singkong, jagung, padi, seperti itu. Kalau di daerah pantai, kalau perkebunan teh juga tidak bisa karena tidak cocok. Biasanya kalau di daerah pantai itu kelapa, tumbuhan bakau, seperti itu ya. Terus yang kedua, peternakan dan perikanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah, dan pantai. Kegiatan peternakan itu biasanya dikelola oleh masyarakat atau badan usaha. Nah, hewan-hewan yang bisa diternak itu misalnya apa? Ikan mas, lele, ayam, bebek, kambing, dan sapi. Nah, untuk hewan laut biasanya dilakukan dengan cara menangkap ikan oleh nelayan. Nah, hewan laut itu yang biasa ditangkap yaitu ikan kakap, udang, dan kepiting. Nah, hasil kegiatan ini biasa digunakan sebagai bahan baku untuk industri makanan dan sandang. Jadi itu ya, kegiatan peternakan dan perikanan. Yang ketiga, kehutanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Nah, tanaman yang biasa dimanfaatkan yaitu seperti jati, rotan. Nah, hasil hutan biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri, bangunan, dan mebel. Nah, hasil hutan tersebut juga diekspor untuk menambah devisa negara. Nah, jadi ini ya, ada 3 bidang kegiatan ekonomi di masyarakat kita. Ada yang jadi petani, ada yang jadi tukang kebun, ada yang jadi peternak atau usahanya perikanan, ada juga yang dari hasil kehutanan. Tugas anak-anak muatan IPS, bacalah halaman 145 di buku pena kalian, kemudian kerjakan soal di halaman 145 sampai dengan 146, nomor 1 sampai 5. Ingat, tulis soal dengan rapi dan jelas agar Pupuri mudah untuk mengoreksinya.
Muatan yang kedua yaitu muatan PPKN, menjelaskan sikap dan menjaga keragaman. Nah, keragaman yang dimiliki oleh bangsa kita itu meliputi keragaman agama, suku, dan budaya. Nah, keragaman ini dapat kalian jadikan sebagai pemersatu bangsa. Nah, berikut sikap yang harus kita miliki dalam keragaman. Yang pertama, tidak mengobrol saat menunggu temanmu yang sedang beribadah karena bisa mengganggu. Yang kedua, menghargai teman yang berbeda suku. Yang ketiga, tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Nah, jadi ini adalah sikap yang harus kalian miliki dalam keragaman. Nek koncone misal beda agama sedang beribadah, ya jangan mengganggu. Menghargai teman yang sukunya beda, tidak gampang ngelokne koncone, lek koncone menggunakan bahasa daerahnya. Nah, ini ya, kita harus punya sikap ini ya, biar terjadinya persatuan dan kesatuan. Menjelaskan sikap dan menjaga keragaman. Nah, namun keragaman juga dapat menimbulkan perpecahan apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Jadi, kalau kalian tidak punya sikap bijaksana, itu akan terjadi perpecahan. Walaupun misal kita beda suku, itu bisa terjadi perpecahan karena adanya salah paham, kurang komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, berikut sikap yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keragaman. Yang pertama, mengganggu teman saat beribadah. 2. Tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama. Memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain. Lebih menyukai budaya asing daripada budaya bangsa sendiri. Kelima, tidak menghormati dan tidak mau bekerja sama dengan warga yang berbeda suku agama. Nah, kelima poin ini jangan sampai ada di diri kalian ya. Nek koncone beribadah jangan mengganggu. Harus mau main dengan siapa saja walaupun beda suku dan agama, yang penting bermain yang baik. Terus tidak memaksakan kehendak kita kepada teman kita. Terus kita harus menyukai budaya kita sendiri daripada budaya orang lain, daripada budaya bangsa lain, maksudku. Terus tidak, kalian tuh harus menghormati, harus mau bekerja sama dengan warga yang berbeda suku dan agama. Jadi kalian tidak boleh atau menghindari hal-hal seperti ini ya. Tugas anak-anak, silahkan kerjakan latihan di halaman 146 nomor 1 sampai 5. Tulis soal dengan rapi dan jelas. Yang terakhir yaitu menyampaikan informasi baru melalui peta pikiran. Nah, masih ingat nggak kamu cara menyajikan informasi dari teks melalui peta pikiran? Nah, peta pikiran itu merupakan cara yang kreatif dan efektif dalam mencatat informasi-informasi penting yang baru kita peroleh. Jadi, peta pikiran itu caranya kreatif dan efektif dalam mencatat informasi-informasi yang penting yang baru kita peroleh. Nah, saat menyampaikan informasi menggunakan peta pikiran, tentukan terlebih dahulu pokok-pokok pikiran dari teks. Nah, pokok-pokok pikiran dapat berupa ide pokok setiap paragraf dalam suatu teks. Terus tuliskan pokok-pokok pikiran tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran ya. Jadi menuliskan ke dalam satu bagan peta pikiran. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tuh harus membacanya di dalam hati dengan seksama dan konsentrasi. Baru dapat kalian menentukan
peta pikiran dari bacaan yang kalian baca tersebut. Nah, tugasnya bahasa Indonesia, literasi ya, membaca. Yang belum lancar baca, dilancarin. Bacalah Keragaman Bangsa Indonesia di buku tema 7 halaman 147 sampai 148. Baca dengan seksama, lalu catat informasi penting dari teks tersebut di buku tulis kalian. Oke, nah sekian dari Bu Puri. Selamat mengerjakan tugas, tetap semangat. Bu Puri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.